Close your eyes. Sit upright. Relax your jaws. Relax your hand. Relax your whole body. And feel the comfortable feeling all over your mind and your body. Go to the very center of your heart and feel stillness, serenity, and calmness. Just be, sit here, and experience the comfortable feelings, the relaxations. Enjoy and experience the stillness and calmness as much as you can. You will experience that feeling for a few minutes ahead. Tutup mata Anda, tegakkan pinggang, tulang punggung, tangan di pangkuan atau di atas lutut seperti tali yang menggantung. Rileks, bebas dari segala tegangan. Seluruh tubuh santai, tanpa tekanan, tegangan, dan rasa tidak nyaman apapun. Dan kita masuk ke dalam batin kita, rasakan keheningan, rasakan kedamaian, rasakan ketentraman. Untuk beberapa saat, beberapa menit ke depan, kita hanya diam dan merasakan keheningan jauh di dalam lubuk batin kita. It doesn't matter if your mind wanders to 10 different directions. You feel anything, any emotion and sensation in your physical body. It doesn't matter if you see memories and images. The most important thing is that you sit here aware, still, and comfortable. Meskipun pikiran Anda berlari ke sana kemari, memikirkan ini dan itu, perasaan juga berkecamuk, mungkin emosi muncul, Anda merasakan sensasi di tubuh, melihat kenangan-kenangan, gambar-gambar di benak Anda, di batin Anda, tenang saja, tidak usah cemas dengan itu. Yang terpenting Anda ada di sini, hadir di sini saat ini, dengan batin yang tenang, damai, dan merasakan keheningan dan kenyamanan di dalam tubuh Anda, di dalam batin Anda.
permeate your whole body, suffuse your very bones and marrow with comfortable feelings, relaxation, ease, and rest. Penuhi, resapi seluruh tubuh Anda, sampai ke tulang, sampai ke sumsum, dengan perasaan nyaman, dengan kedamaian, dengan ketentraman. Rasakan sungguh-sungguh kenikmatan di seluruh tubuh Anda, kenyamanan di seluruh tubuh Anda, juga ketentraman di batin Anda, meresapi seluruhnya, tubuh Anda dan pikiran Anda. Think that these comfortable feelings and relaxation can be felt also by people all around you. And for you who are very perceptive, you can spread this comfortable feeling to people around you and as far away as the universe that you can reach by your imagination. Spread the comfortable feelings. For you that cannot feel these comfortable feelings, you can think that others may also be endowed with these feelings of comfort and relaxations. Bagi Anda yang peka, Anda bisa menyebarkan rasa nyaman ini dari batin Anda, dari tubuh Anda ke sekeliling Anda juga. Dan bagi yang sudah maju bisa sejauh yang bisa Anda jangkau dengan imajinasi Anda. Bagi yang tidak bisa, pikirkan juga semoga orang lain di sekitar Anda juga bisa merasakan kenyamanan, relaksasi, dan kedamaian seperti yang Anda rasakan. Suppose each and every corner of this place with your comfortable feeling, and you become one, mingle with the surrounding, and the environments around you become one with you. Penuhi dan resapi setiap sudut dari tempat ini dengan perasaan nyaman dan hening Anda. Anda menjadi satu dengan lingkungan kita ini, dan lingkungan kita ini menyatu dengan diri kita saat ini dalam kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman. Rasakan sungguh-sungguh ringannya tubuh Anda terlepas dari beban, rileks. Daerah-daerah yang sakit, yang tidak nyaman, di perut, di dada, di kepala, di leher, di pundak, di tangan, di kaki, di bagian manapun di tubuh Anda, perlahan-lahan mulai hilang, mulai berganti dengan penyembuhan. Batin Anda menjadi tenang, semakin hening.
napas berjalan dengan teratur dan sewajarnya. Tubuh menjadi ringan dan santai, batin menjadi semakin hening, semakin tenang, semakin damai. Suara, buah pikir, emosi, perasaan, memori, semuanya bisa muncul, tetapi tidak akan sanggup mengganggu keseimbangan batin Anda. Anda hanya akan merasakan damai, tenang, jernih, dan seimbang. Once again, please check your jaws, make it relaxed and at ease. Then your head, shoulder, hand, feet, all is loose and at ease. Periksa kembali rahang Anda. Kalau tegang, Anda rilekskan kepala, leher, bahu, pundak, seluruh tubuh. Buatlah nyaman bagian-bagian yang tidak enak, yang tegang. Rilekskan dengan kekuatan pikiran Anda. Buat santai seluruh tubuh Anda, nyaman luar dan dalam. Napas teratur masuk dan keluar, batin hening. Sekarang kita mencoba untuk memusatkan kesadaran kita, mindfulness kita, awareness kita pada napas. Kita menjadi satu dengan napas kita. Now we try to focus our awareness and mindfulness into our breathing in and out to the area of our nostril. Sense, feel, and observe the breath. Don't act as if you are a subject that observes a distant object, which is the breath. Instead, you become one. Your mind mingle with the breath, breathing in and breathing out. No separation whatsoever. Sekarang kita mencoba dengan kesadaran merasakan, sensing napas kita. Dan ketika kita merasakan napas kita, jangan pikir ini sebuah tugas, sebuah pengamatan yang berjarak antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, yaitu napas. Jangan Anda anggap ini sebuah pekerjaan berat, beban, melainkan jadilah satu dengan napas Anda. Menjadi satu sepenuhnya batin Anda, kesadaran Anda dengan napas yang masuk dan napas yang keluar. Rahang rileks, semua bagian tubuh rileks, batin tenang, dan napas berjalan dengan alami dan sewajarnya. Menjadi satulah dengan napas Anda sepenuhnya. Kesadaran Anda, mindfulness, awareness, intention, pure intention, menjadi satu dengan napas. Tidak ada beda antara batin Anda dan napas Anda yang masuk dan keluar. Kita coba beberapa menit ke depan. Thought of every kind may invade your mind, but it's okay. Don't worry about that. It will subside in the background of your awareness. Just become one and mingle completely, mix
completely your mind, your awareness, your mindfulness with your breathing in and breathing out. Buah-buah pikir, lamunan, memori, mungkin akan menginvasi pikiran Anda dengan berbagai macam bentuknya. Distraksi-distraksi suara dan sebagainya mungkin bisa muncul. Tetapi jangan khawatir dan jengkel. Mereka kalau dibiarkan, tidak diperhatikan, akan pergi dengan sendirinya, akan luruh dengan sendirinya. Yang terpenting adalah Anda menjadikan satu batin Anda, kesadaran Anda, dengan napas. Tidak ada pemisahan Anda dan napas Anda jadi satu. Anda rasakan napas Anda dengan penuh kesadaran. Masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Dan keluar yang lembut. Itu akan membuat tubuh Anda rileks sekali dan ringan. Akan membuat batin Anda menjadi tajam dan jernih. Nyaman dan tentram. Periodically check your tense, release, and make and your whole body also. Make it ease and relax completely. Secara berkala, periksa rahang Anda. Kalau tegang, kendorkan. Kemudian seluruh tubuh Anda. Ketika ada yang nggak nyaman dan tegang, buat santai. Kendorkan, buat nyaman. Buat nikmat lagi dan buat menjadi sangat-sangat enak. Kemudian, once again, mingle your mind, your awareness with your breath. Sense, observe it completely. Sekali lagi, Anda sebagai pengamat dari luar yang berjarak, atau ini sebuah tugas Anda harus konsentrasi, napas Anda, kesadaran Anda sepenuhnya diresapi oleh napas, dan napas Anda diresapi oleh pikiran Anda. Menjadi satulah dengan napas yang masuk dan keluar, dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebahagiaan. Now take a very deep breath. Suffuse your whole body and marrow with oxygen
And then when you breathe out, release all your burden, all your sickness, and uncomfortable yang dalam dan panjang. Penuhi setiap sel Anda sampai ke tulang dan sumsum dengan oksigen. Dan napas, buang semua beban, kesakitan, dan ketidaknyamanan di tubuh Anda. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Letakkan semua beban. Tarik nafas yang dalam dan panjang. Keluarkan perlahan-lahan. Letakkan semua beban di tubuh dan di dalam batin Anda. Kapanpun Anda siap, Anda boleh membuka mata Anda. Ya, pelan-pelan Anda bisa menggerakkan tubuh. Dan yang sudah siap membuka mata, dan saya minta tolong Indra untuk biar tidak spooky. Indra. Selamat malam semuanya. Ini sebetulnya bisa maju. Malam hari ini, I want to talk about mind power, kekuatan pikiran. And I'm sure that you have already know about the potential of your mind to lead your words and your action. Jadi, saudara-saudara, di beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa mind is the forerunner of everything. Pikiran ini adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran dan perasaan, ya, itu pelopor dari segala sesuatu yang ada. Kalau saudara nggak percaya, begini. Siapa yang hari ini merasa meditasinya singkat? Tunjuk jari semuanya. Lah, itu pikirannya mengondisikan apa yang dia rasa bahwa meditasinya singkat. Siapa yang merasa meditasinya biasa-biasa aja? Nggak punya, I have no idea about this meditation session, whether it's long or short, nggak tahu. Husna, satu. Siapa yang ngerasa meditasinya ini lama dan membosankan? Ada nggak? Nggak ada. Nah, itu semua adalah mind dictates what we feel, what we think, what we experience. Jadi, kuncinya apa sih? Pikiran itu mempunyai kuasa yang begitu besar pada diri kita. It colored color of your mind. Ada nggak? Warna pikiran kita ini apa? Ada nggak? Mas Putra Wiramuda yang dari psikologi, UGM. Our mind. Hah? Ada warnanya nggak sih? Hijau, kuning, biru, orange, pink. Belum. Nggak, warnanya yang kasat mata itu ada? No. Our mind has no color, but it can color everything in our life. Benar nggak?
Kalau pas pikiran kita ini enak, ya, kalau di dalam psikologi Buddhis namanya citta atau manas, itu mencakup kognisi, afeksi, sama psikomotorik, ya. Tidak dipisah-pisahkan gitu. Itu kalau pas enak, meditasi itu lamanya seperti apa? Run smoothly. Kok cepet banget sih? Saya, sebentar. Mana ya tadi ya? Joseph mana Joseph? Joseph. Joseph. Mana Joseph? Ikut meditasi nggak tadi? Ikut. Belakang ya? Baik. Sister, kamu ya? Baru kan? Baru datang hari ini. Tapi Anda merasa meditasi ini cepat. Karena Anda merasa comfortable di tubuh, di pikiran juga. Mungkin. Nah, itu. Tapi orang ada loh yang baru beberapa menit nunggu aja. Nunggu itu kan sesuatu yang sangat membosankan, bener nggak? Meskipun baru 5 menit, baru 10 menit sudah merasanya lama. Nah, itu subjektif sekali, bener nggak? Anda ini, saya kan nanti dulu dengan beberapa buah pikir supaya saudara nanti diskusi sudah ini. Nunggu giliran Anda bicara itu juga lama loh. Mas Bram rampungnya kapan tuh ngomongnya, mau ngomong terus gitu loh. Aku giliranku ngomong kapan, itu kalau sudah mulai muncul di pikiran Anda, membuat tidak sabar dan nanti, kayak wis Mas Bram. Tapi saya mau mengatakan satu, mind power. Mind is the forerunner of everything. One. Second, mind has power to dictate our words and our action and our feeling. Termasuk dia bisa mempengaruhi influencing our emotion and feelings. Itu loh. Nanti beberapa teman yang dari psikologi tentu akan saya minta untuk juga bersharing tentang ini, tentang mindfulness dan pikiran dan kesadaran ini. Saudara-saudara, tetapi intinya begini, kalau orang sedang enak hatinya, maka tubuhnya juga enak. Benar nggak? Tapi kalau sedang nggak nyaman hatinya, di sini nggak nyaman, di wihara ini nggak nyaman, ikut meditasi aja nggak nyaman. Karena dia nggak nyaman hatinya. Tapi kalau hatinya nyaman, dimanapun nyaman dia berada. Duduk di depan, duduk di belakang. Seperti Ipeh ini duduk terjebak di depan, ya karena hatinya nyaman ya, dan dablek ya dia tenang saja. Ya enggak? Tapi beberapa orang yang di belakang, wah sopo toh kayak, ngomong-ngomong itu kok meditasi, sudah singkat, ngomong-ngomong sendiri, nggak memberi kesempatan kami ngomong. Nah sekarang begini, saya kasih satu yang today itu ada gini. Siapa yang setiap hari pernah merasa overwhelmed ketika melakukan satu tugas, sudah ada beban-beban lain yang itu sangat mengganggu? Siapa di sini yang seperti itu? Ada satu tugas belum selesai, sudah ya Husna, Masnya, terus, nah, yang lain tidak berarti. Wah kalian ini termasuk Mas Putra yang dari psikologi. Yang lain ini tidak bersuara karena tidak paham omongan saya, atau males ngomong aja karena mulutnya tertutup masker, atau memang tidak mengalami itu. Kalau tidak mengalami itu berarti saudara beres itu, meditasinya lulus berarti ya. Berarti yang bermasalah itu tidak lulus juga nanti sebentar lagi. Gini, kalau kita menghadapi satu masalah, tapi juga ada beberapa hal penting yang sangat mengganggu kita, bagaimana caranya? Saya mau ada mind manipulation sedikit, dan ini the power of mind juga. Power of mind itu dia suka overwhelm kita. Bagi para pekerja maupun para mahasiswa, itu penyakit manusia yang paling melumpuhkan adalah yang disebut dengan procrastination. Benar apa enggak? Menunda. Kalau bisa ditunda besok, kenapa harus dikerjakan sekarang? Benar apa enggak? Itu kan penyakit kita. Baik, itu salah satunya. Terus kemudian, penyakit yang lain adalah kalau kita ini ada pekerjaan, kita ini memilih untuk tidak mau menghadapi kenyataan. Kerjaan itu harus dihadapi sebetulnya. Dihadapi, tapi kita enak lari. Lari senang sebentar tapi worry. Lari senang sebentar tapi worry. Lari senang sebentar tapi worry gitu loh. Nah ini ranahnya orang psikologi sebetulnya yang saya omongin ini ya. Tapi di sini ada dosen UGM nggak ini? Kayaknya ada ya. Boleh datang Pak dosen UGM. Dari sosiologi itu ya. Penyakitnya mahasiswa adalah procrastination. Menunda-nunda. Jadi ada kerjaan paper dikumpul 1 minggu, Mas Putra sudah ngalamin mahasiswanya, dia pasti akan menunda dan menunda dan menunda. Dan hebatnya orang-orang mahasiswa itu ada copy, sehingga nanti Pak dosen, mahasiswa Anda biasanya memakai metode copy paste, edit, dan delete, sehingga nilai dari dosennya pun copy juga, benar nggak? Nah, oleh karena itu, saudara, kalau misalnya ada gangguan nih, distraksi,
pada kita, pada kerja, ada satu yang masih mengganggu, masalah yang belum terselesaikan, kita bisa ada trik sederhana loh. Kamu nanti jam 3, misalnya jam 8 pagi ya, jam 3 sampai jam 4 sore, aku kasih waktu khusus untuk kamu. Nanti aku berkunjung lagi ke kamu. Itu the power of mind. Bisa loh dipartisi begitu pikiran kita. Dikompartementalisasi seperti itu. Jadi, aku sekarang ngerjain yang ini, kamu nanti cemasnya nanti aja. Dan kebanyakan kita, uh, fear is the mother of the event, dan worry itu biasanya 90% tidak pernah terjadi dalam hal di dalam kenyataan gitu loh. Jadi taruh aja di jam misalnya pagi ini mengganggu, nanti sore saya kunjungi kamu dan khusus 1 jam itu aku akan datang padamu itu ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan mindfulness juga, kita tenang pakai teknik ini, kita bisa selesaikan satu teknik. Itu dari saya untuk pemantiknya. Sekarang selanjutnya saya ingin kenalan bagi yang baru. Siapa yang baru datang pertama kali di sini, tunjuk jari, tunjuk tangan. Yang baru pertama kali datang, baik. Sekarang kenalan. Ya silakan datang. Mas Supri, minta tolong untuk mic-nya. Memperkenalkan diri, terus kemudian tahu dari siapa tempat ini, pengalamannya tadi apa, senang apa tidak, atau ada sesuatu yang luar biasa. Dan setelah itu nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan semua yang lain. Oke. Dari depan dulu Mas, Mbak itu loh. Boleh berdiri? Selamat malam semuanya. Ya. Nama saya Aska, asalnya dari Jogja. Sesi meditasi ini dari Mas Supri. Oh, malah dari Mas Supri? Iya, saya tadi siang WA Mas Supri. Terus perasaannya mengikuti pertama kali nyaman, relax, walaupun saya masih susah untuk menjernihkan pikiran. Tadi banyak nggak fokusnya juga sebenarnya. Tapi overall menyenangkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aska ya, Aska. Aska. Oke Mbak Aska. Langsung diberikan ke temannya yang baru, siapa? Ya, berdiri. Biar yang lain juga tahu, yang belakang-belakang. Perkenalkan, saya Ai dari Jogja. Ini pertama kali saya mengikuti meditasi di Jana Karanjati. Saya tahu dari teman saya Jun. Jun, mana itu? Yang saya rasakan sebenarnya waktu datang ke sini saya cukup merasa beruntung ketika di jalan saya dapat lampu hijau. Di jalan saya lampu hijau terus sampai di jalan. Dan setelah di sini ternyata untuk kembali kepada diri saya tidak sesudah itu lagi karena mungkin sudah lama tidak meditasi lagi, terus mulai lagi ternyata tidak terlalu berat ini. Tapi rasanya singkat. Oh, ini kalau di dalam, iya boleh duduk. Namanya siapa tadi? Ai. Ai. Nah ini kalau dalam tradisi Tiongkok namanya bintangnya sedang terang. Jalan-jalan aja semesta berkonspirasi untuk membuat lampunya hijau terus, bener apa enggak? Sampai di sini aja merasa meditasinya singkat. Nah, memang singkat, hari ini saya buat singkat. Karena ini adalah hari spesial seseorang nanti. Jadi ya, saya buat singkat lah. Nanti Anda ada acara khusus. Baik, terus kemudian yang baru, cowok kayaknya. Ah, masnya itu, silakan. Berdiri ya mas ya, laki-laki berdiri dengan tegap. Selamat malam semuanya. Malam. Siapa? Kiko. Oh. Viko. Saya dari Jakarta. Saya kebetulan di sini tahu dari teman saya yang bernama Joseph. Pesan pertama saya itu dalam beberapa bulan yang lalu saya mengalami beberapa hal yang membuat saya kurang tenang. Pertama kali saya kesini sedikit bisa merasakan relaksasi dan masih fokus pikiran, tapi saya masih secara kepenuhan belum dapat semuanya manfaatnya. Jadi mungkin seiring berjalan saya bisa mendapat manfaat dari meditasi. Ya. Oke, terima kasih Viko. Namanya Viko ternyata pakai V ya. Silakan duduk. Nah, siapa lagi ini? Yang baru? Ada? Oh, depan Mas. Paling depan. Tolong ya Mas Viko ya. Mas Viko sambil itu diserahkan. Namanya embrio Mas. Tenang aja, pelan-pelan. Nggak mungkin lah orang buka toko langsung dapat cuan 1 triliun. Pelan-pelan lah ya keuntungannya.
Baik, silakan. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adi dari Jawa Barat. Hmm, Saya tahu ada disabilitas itu dari teman saya Mas Iwan. oke. Terus eh, Apa? perasaan pertama kali meditasi ya tahu Nggak tahu. ya belum bisa ngerasain awal. Oh, oke, Terima kasih. baik. Saya mau tanya dulu sebelum, tapi duduk nggak apa-apa. Kamu ketika nggak merasakan sesuatu itu di dalam proses meditasi tadi, daydreaming nggak? Melamun nggak kira-kira? Iya. Melamun, berarti dia merasakan sesuatu tapi tidak sadar. Terus kemudian kamu mikirin sesuatu ini itu nggak? Ya. Iya, berarti dia ngerti proses itu tapi nggak sadar. Baik, terus kemudian ada memori-memori muncul nggak? Ingatan-ingatan dari masa lalu? Nah, berarti ada sesuatu juga. Gambar-gambar ada nggak? Nggak, gambar-gambar itu lihat bioskop itu loh. Ini kok XX1 belum muncul ya? Aku tak bikin film sendiri gitu. Nggak. Baik, sekarang yang terakhir. Ada ngerasa bosen nggak tadi? Lama? Nggak juga. Oh ya, bener. Kalau yang ini bener. Baik, oke. Sampai di situ. Nah, sekarang boleh ada sharing, boleh ada tanya. Yang sudah lama pun boleh. Dari Mas Putra dulu ya boleh. Mas Putra Wiramuda itu S2-nya dia tentang mindfulness loh. Tokoh hebat tuh. Dia sering bikin sesi kayak gini, maka kita harusnya ada kolaborasi sih untuk menyebarkan mindfulness ini ke banyak tempat. Beliau dari ahlinya, boleh berdiri Mas, atau duduk ya boleh tapi berdiri dulu. Namanya Putra Wiramuda. Iya. GM. Sharing apa ya Mas? Tentang mindfulness, tentang pengalamanmu atau tentang apa yang kamu bagian. Soalnya ini narasumber beliau ini adalah seorang mentor meditasi juga. Oke. Ya, apa ya, mindfulness ya begitu. Kadang kalau dijelaskan atau diceritakan itu bisa jadi banyak banget dan filosofis banget. Waduh. Tapi juga kalau secara saya pribadi sih gimana caranya supaya bisa paham mindfulness itu apa, memang harus Praktek ya. harus melakukan yang ini tadi. Kalau memang di awal nggak dapat apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau memang pemahaman mindfulnessnya seperti itu ya nggak apa-apa. Nanti biasanya kalau kata Mas Bram tadi kayak embryo aja. Betul. Dilatih nanti akan kebentuk dengan sendirinya sih pola alur dan kenyamanan. Nah, kalau sedikit bahas soal apa pikiran ya, pikiran atau mind gitu ya. Bener yang dibilang Mas Bram tadi, kadang pikiran kita suka pakai istilah menghijack, membajak yang sebenarnya baik-baik aja ya, kondisi kita sekarang sedang nggak ada apa-apa gitu ya, bisa nafas, bisa makan, bisa tidur enak, bisa nyaman gitu ya, bisa hadir di ruangan ini gitu. Tapi pas latihan mungkin, atau nah ini paling sering sih, misalnya pas lagi mandi gitu ya, pas lagi mandi terus tiba-tiba kepikiran habis itu pakai baju apa ya, nanti mau ngomong apa ya, wah udah kalau udah gitu kan akhirnya pikiran bergulir gitu ya, menggelinding dengan indahnya. Kadang terus jadi overthinking gitu kan, jadi wah nanti saya ketemu ini sebel saya sama dia, marah cemas lah dan lain sebagainya. Yang sebenarnya aktivitas mandi itu simpel gitu ya, justrunya malah menyenangkan dan menyegarkan, jadinya malah jadi insecure, misalnya jadinya malah panik, jadinya malah mindfulness bisa juga dimaknai dengan latihan tadi, bisa juga simply dimaknai dengan ya kalau pas mandi ya mandi aja, nikmati rasa enak waktu mandi misalnya, nikmati kesegaran tubuh waktu mandi dan lain sebagainya. Itu dulu mungkin Mas, selebihnya monggo silakan Mas Bram menambahkan. Oh enggak, saya enggak menambah ini. Saya Master Putra Wiramuda, dosen UGM, enggak berani saya. Ya. Silakan yang lain. Ini sudah dipancing juga sama Mas Putra loh ya. Gini, pikiran itu adalah dia itu pokoknya sumbernya itu pikiran manusia itu yang paling utama. Jadi Anda worry, Anda senang, Anda tidak senang itu dari pikiran. Bundet ruwet juga dari pikiran. Anda juga senang, tercerahkan juga dari pikiran. Terus kemudian gelap karena ketidaktahuan juga dari pikiran. Di cloud apa itu ya? Maksudnya dia dibayang-bayangi dengan awan emosi itu juga dari pikiran.
timbulnya. Nanti timbul di ucapan, timbul di perbuatan. Begitu sebetulnya. Saudara, even ketika Anda mengalami satu hal yang membuat paling tidak bahagia. Karena begini, Mas Putra juga dan yang lain. Kita salah satunya berlatih meditasi selain untuk meningkatkan awareness terhadap diri kita, batin kita sendiri, kita mengenal diri kita sendiri. Kita kan juga ingin bahagia sesungguhnya, benar apa enggak? Manusia tuh inginnya bahagia, tidak ingin menderita, gitu loh. Cuma kadang kita tidak tahu bagaimana caranya bahagia dan bagaimana menghilangkan penderitaan, begitu yang terjadi, benar enggak? Even ketika salah satu sumber dari penderitaan itu dua yang terkuat. Satu adalah expectation kita. Pengharapan kita mungkin terlalu tinggi, terlalu besar, dan kemudian tidak sesuai dengan realita. Itu menimbulkan kekecewaan. Benar nggak? Benar nggak? Yang kedua adalah attachment. Saya nggak tahu, yang Mas Putra di psikologi, apakah menghadapi attachment ini ada mekanisme dari psikologi yang sekular? Misalnya begini, sumber dari hampir, gini, ada satu kata, yang pernah pacaran, saya pengen ngerti. Sebetulnya putus cinta itu nggak apa-apa. Yang bermasalah adalah putus tapi masih cinta. Ngerti nggak maksud saya? Jadi di situ ada attachment karena saya lekat gitu loh. Sudah putus kenyataannya, tapi saya pengen dia jadi milik saya. Dengan mana? Oh, mantanku saya harus apa ya? Stalking dia di media sosial. IG, kemudian Facebook, di mana Twitter, dia berlalu lalang sama siapa? Dia bahagia apa menderita ya? Aku santet sampai nggak ya santetnya dan sebagainya. Kok dia malah baik-baik saja? Semakin dia baik-baik saja, semakin kita tidak bisa lari dari dia. Banyak sekali. Dan non-fixation mind itu, pikiran yang tidak tertancap pada satu hal yang sangat-sangat kaku jadi pemahaman, tapi juga praktek seperti yang dikatakan Mas Putra. Prakteknya dengan meditasi seperti ini, karena dia mengubah sesuatu yang bukan hanya konseptual, kognitif, tetapi juga sampai ke bawah sadar. Habitnya itu loh, habit melekat. Siapa yang di sini sumo, susah move on? Jujur aja. Pernah punya pacar, diputus, nek memutus sama diputus itu kan enak memutus, bener apa enggak? Meninggalkan dengan ditinggalkan kan enak meninggalkan, gitu loh. Kalau saudara yang bagian ditinggalkan, dan tidak bisa menerima kenyataan itu kan sakit sekali, bener enggak? Soalnya Anda sudah tidak di situ, tapi Anda pengennya di situ. Itu pun butuh meditasi. Dan pikiran yang membuat worry, membuat cemas, membuat sumo, susah move on, itu juga di pikiran. Bahkan even mental disorder, bipolar disorder, apa lagi? Kemudian kecemasan misalnya, terus borderline ada juga kan? Borderline, skizofrenik, paranoia, ketakutan, manik depresif yang tadi saya bilang bipolar disorder itu juga bisa mengganggu loh. Intinya mental disorder itu gini, selama dia mengganggu kenyamanan hati kita, ketentraman hati kita, dan lingkungan mungkin ya. Nah, saudara mengalami itu enggak? Mengalami kadang-kadang happy, sering tiba-tiba beberapa saat kemudian suatu saat pengen bersosialisasi, suatu saat hilang dengan sendirinya itu loh. Uninstall semua media sosial Anda mengalami mood swing, pernah mengalami seperti itu. Nah, itu harus dengan mindfulness, saudara menyadari mood swing-nya, menyadari polanya, dan akhirnya mempelajari sendiri bagaimana cara mengelola diri. Nah, itu nanti ya dengan mindfulness meditation seperti itu. Siapa yang tadi menganggap tidak bisa konsentrasi? Tunjuk jari. Ora ono isine. Husna lagi. Husna ki juragan overthinking dan ora iso menancap pada satu hal. Ini nggak masalah di dalam mindfulness meditation. Even berlari ke sana kemari, nggak bisa dikontrol, kemudian mikir, itu sih mungkin Mas Bromo apa tuh? Aku raiso ngerasake napas sing alami kayak opo dan sebagainya, dan akhirnya jatuh-jatuhnya worry. Itu kalau dalam mindfulness meditation cukup kita aware saja, buka hati kita, apapun yang terjadi, apapun turbulensinya lihat saja dengan rileks. Itu mindfulness meditation. Aku kacau banget ini, aku raiso nompo ini. Aku nggak bisa menerima ini yang diomongin Mas Bram ini. Apa sih ini? Nggak membuat aku tentram. Ketika batin Anda berkata-kata seperti itu pun Anda cukup senyum dan lihat. Buka ruang batin Anda. Biarin aja. Wah, aneh banget tuh pikiranku. Iki mengamati iki. Tapi kan sing mengamati iki tak pikir saiki. Sing tak pikir iki tak pikir neh. Sing tak pikir mengamati iki kan ya mengamati neh.
Iki piye to jane meditasi? Biarin aja meskipun seperti itu. Kita lihat aja dengan santai. Buka hati kita. Nanti capek sendiri kok pikiran itu. Ya enggak? Kalau kita lawan, kita tambah-tambahi, bundet, ruwet, overthinking, rise of turu, insomnia, stres, lambungnya naik, kan ada brain gut axis. Ada titik perpotongan antara pikiran yang stres dengan asam lambung yang berlebih. Kalau kita ndablek ya tidak, nyantai aja. Putus itu ya. Putus ya cari lagi 7 miliar. Cuma kamu memang di dunia ini gitu loh. Tapi yang bau tubuhnya khas cuma dia. Nah dia belum ngerti yang lebih khas lagi baunya, benar nggak? Jadi ya jangan jangan terlalu memicikkan pandangan gitu loh. Dulu saya ketika SMA merasa bintang kelas saya waktu di SMA itu luar biasa. Ketika kuliah di UGM, loh kok banyak wanita cantik, psikologi, Visipol, mana lagi ekonomi, kedokteran, kok ayu-ayu ya, mana aku lanang kabeh soalnya yang filsafat. Nah, begitu saya kemarin tahun 2003 diundang pemerintah Amerika untuk berkunjung ke 50 state di Amerika, saya kunjungi semuanya, dikawal Colin Powell lagi, International Visitor Program, tambah stres saya, kenapa? Nah, orang Amerika cantik-cantik ya. Ternyata saya merasa ketika SMA itu sudah luar biasa, kuliah luar biasa, nanti ketika dalam perjalanan hidup kita yang selanjutnya belum tentu luar biasa. Jadi jangan, ini pokoknya yang terbaik dia, aku nggak bisa hidup kalau tanpa dia, ngapusi. Kamu itu bernapas dengan hidupmu sendiri, dengan paru-parumu sendiri. Kenapa harus tergantung dengan orang lain? Putus-putus, cari lagi gitu loh. That's mind power. And mind hijacking, menurut pendapatnya Mas Putra. Siapa lagi yang mau ngobrol? Silakan. Mas, ya. Sebelumnya ada satu teman saya tapi kayaknya belum sempat kenalin. Kenapa nggak memperkenalkan diri? Mas Iwan. Ini tipe-tipe orang yang zuhud. Ya. Terima kasih Mas Putra. Ya. Nama. Ya. Nama saya Iwan. Saya asli Jogja dan saya juga tahu sesi ini diberitahu oleh Mas Putra. Oke. Ini pertama kali saya kesini, lalu misalnya ditanya apa sih yang tadi saya rasakan. Kebetulan tadi sewaktu saya pertama kali datang ke sini itu kan saya les Yang karena dari kebetulan yang saya paling ingat itu tadi bagian bagaimana kita merasakan nafas dan yang lain-lain. Dan setelah selesai ternyata saya keringingan. Saya nggak sadar waktu tadi meditasi kalau saya keringingan ternyata. Keringingan, kesemutan. Kesemutan. Cold feet namanya. Oke, terima kasih. Cuma begitu? Harus ngomong apa lagi? Ya terserah. Ya. Itu juga soalnya pertama kali saya kesini, jadi saya masih ingin belajar banyak sih. Oke. Tanda-tanda pembelajar luar biasa. Soshinsa dalam bahasa Jepang. Soshinsa itu beginner's mind. Orang yang pikirannya seperti mangkok yang kosong, dia akan belajar dengan cepat. Tapi kalau dia pakai mangkok tapi sudah berisi penuh air, dia dituang malah luber. Soshinsa itu beginner's mind. Orang yang fresh. Pernah nggak datang, meditasi paling cuma kayak gitu kan? Tapi begitu datang lagi mungkin suasananya beda loh. Yang ngajar mengalami hari-hari yang berat, hari-hari yang ringan, mungkin pengalaman baru gitu loh. Dan orang-orangnya juga baru. Jadi dinamis hidup kita ini. Jangan mempunyai pikiran, meditasi di Karangjati paling caranya begitu, belum tentu. Tapi aku, husna misalnya. Mas Bram, saya berlari dari satu overthinking ke take overthinking ke worst overthinking yang lain ya Mas, sampai aku stres. Tapi kan itu berubah juga, dinamis, ya nggak? Dari overthinkingnya sedikit, jadi tambah banyak, tambah berat. Tapi kalau kamu sadar dan let go, lepas semuanya, even terhadap pikiran, lepas ki opo toh? Kok aku disuruh lepas? Itu konsep loh Mas. Kalau Anda mengikuti itu, Anda terjebak di dalam itu. Let go or you will be dragged. Lepaskan sepenuhnya atau Anda akan diseret-seret oleh overthinkingnya. Sudah jelas begitu, mindfulness meditation itu. Let go or you will be dragged. Lepaskan, ikhlaskan. Nah, saya mau tanya, siapa di antara Anda yang dalam 12 jam terakhir pipis tadi? Siapa? Atau sudah pup tadi pagi? Siapa? Aku terus terang kalau ngomong, soalnya aku ini, sudah kan? Saya mau tanya, ketika Anda pengen kencing sekali, kemudian dikeluarin sedikit, ditahan lagi, ini rasanya gimana? Rasanya gimana? Pup misalnya, pup. Begitu keluar sedikit, tarik lagi masuk, itu rasanya gimana? Enak nggak? Nggak enak kan? Makanya harus dikeluarkan bener.
lega. Pupnya juga gitu loh. Kenapa? Itulah ikhlas. Let go, or you will be dragged. Tapi aku masih belum anu loh Mas. Aku masih penasaran dengan ini. Aku nggak mau kalau disuruh seperti itu. Berarti ini anti rasional loh, irasional loh tekniknya Mas Bram ini. Nggak pakai logika loh. Itu pun Anda masih tidak let go. Anda masih attach dan Anda akan di-drag oleh pikiran itu. Menghancurkan overthinking bukan dengan pikiran yang lain. Pikiran tidak dilawan dengan pikiran. Pikiran dilawan dengan kesadaran, dengan rasa. Itu lebih fundamental. Gitu loh. Jadi ketika saudara bingung, Anda harusnya tenang. Tapi Mas Bram, kalau soalnya ini objektif, ya Anda ketemu ahli dong di bidang Anda. Ketemu ahli di bidang Anda, diskusikan, selesaikan, cari solusi. Kalau itu problemnya objektif. Kalau problemnya subjektif, overthinking, worry, itu cukup Anda senyum-senyum aja dengan mindfulness. Aku mau lihat kamu itu mau pertunjukanmu sedramatisir apa itu loh. Kamu mau latihan drama yang kayak apa? Mau thriller, mau action, mau drama, mau apa silakan. Aku cukup senyum sambil lihat kamu. Gitu aja mindfulness itu. Dan pada satu saat di satu tempat overthinking Anda akan selesai sendiri. Regis dulu dari psikologi juga kan. Overthinking dia. Obatnya cuma mindfulness meditation. Dia praktek, dan praktek. Jadi let go or be dragged. Tekniknya cuma itu. Let go or be dragged. Lepaskan atau Anda akan terseret-seret oleh emosi Anda, oleh perasaan Anda, oleh kelekatan Anda, oleh kebingungan Anda. Lepaslah. Ya sudahlah, ngono lho, melepaskan gitu. Ayo wis lah ngono lho. Aku pengen itu sugar daddy misalnya, urunge itu berusaha sampai maksimal. Berusaha sampai maksimal itu, ya syukur. Kalau tidak itu ya sudahlah, cari lagi yang lain ngono lho. Jadi hatinya enteng dan ringan. Gitu ya. Ayo lagi, siapa yang mau tanya? Silakan. Speak up, wanita ini loh boleh bertanya, jangan wanita. Silakan Mas, tolong mic-nya dan nanti yang lain ya boleh bertanya. Silakan. Boleh no, kan belum tentu semuanya tahu. Selamat malam semuanya. Nama saya Kemasya. Aslinya Jakarta tapi kuliah di sini. Di mana? Di HIUGM. Oh oke. Yang sedikit nanya sama sharing juga sih. Kalau sharingnya itu tadi kan pas yang sesi mau terakhir itu yang untuk kita dibilang untuk melebur sama Napas. Itu tadi mungkin rasa tenangnya itu udah dapat tapi lama-lama kenapa Ngantuk? bukan ngantuk sih. Apa? Malah justru kayak ada ledakan tapi yang kayak bahagia gitu loh. Dari hati itu kayak tadi mau keluar tapi malah bawaannya senyum kayak pengen Ketawa? lepas kayak gitu. Nggak apa-apa. Gini aja, sebentar. Oke, lanjut. Termasuk sharingnya, nanti saya jawab. Sama ini sih karena ada di situ juga tadi sempat mikir juga kayak sebenarnya kalau meditasi ini kan agak sulit itu beda mana ketenangan sama kebahagiaan. Jadi kalau sepanjang meditasi dari sebelumnya pun juga kayak agak bukan susah ya. Kayak sempat tadi ini tuh aku tenang apa bahagia dan seharusnya kayak gimana itu yang jadi pertanyaan. Oke, itu pertanyaannya ya. Sharingnya dulu saya tanggapi. Kalau ini penting soalnya. Kalau saudara biasanya meditasi itu pikirannya itu gini loh. Ini objek, ini aku, gitu loh ya. Jadi ada jarak nih, subjek, objek gitu. Saya harus mengamati napas nih. Kok malah susah ya? Malah tegang pikiran saya dan saya tidak sesuai dengan napas gitu loh. Dan saya harus ngamati napas sih kayak apa tuh? Malah bingung gitu. Itu karena kita menganggap meditasi itu sebuah kewajiban. Kita juga menganggap kita ini subjek yang berbeda dengan napas, dengan objek gitu loh. Tapi kalau Anda mingle completely dengan napas, menyatu, ya Anda napas itu Anda. Gitu loh. Batinnya merasakan aja, sensing itu merasakan dengan sepenuhnya. Sudah tidak mikir ini napas ini sesuatu di luar sana yang harus saya pantengin gitu untuk saya konsentrasiin. Kalau seperti itu, apa yang terjadi? Saudara merasa pikirannya kemana-mana sehingga kesulitan fokus kan gitu kan omongan Anda. Padahal kita ini tidak. Di sini ini kita hanya sadar, ngerasa dan kemudian bersatu dengan napas. Rasakan aja nikmatnya napas masuk, napas keluar, Anda jadi satu dengan napas itu. Nggak usah mikir-mikir. Maka, seperti tadi, akan ada yang namanya piti. Ya.
dalam bahasa Pali, dalam bahasa Sanskertnya priti, itu artinya rapture. Ketika Anda sudah fokus, sadar, dan kemudian itu macam-macam. Ada orang yang dulu meditasi di sini, pertama orang keturunan Pakistan. Datang mengamati napas, menyatu dengan napas, dia bilang apa? Tinggal kepalanya aja. Atau dia tiba-tiba merasa melayang. Tiba-tiba tarik napas yang panjang, dia marah-marah sama saya. Baru enak-enaknya ya langsung tarik napas yang panjang. Gitu. Itu karena Anda menyatu dengan napas, sensing sepenuhnya. Pada saat itu fungsi kognitif, kecemasan, emotif, yang lain-lain tidak mengganggu Anda karena Anda menyatu. Pada saat seperti itu akan terjadi rapture, bentuknya macam-macam. Ada yang merasa nyilu-nyilu di tubuh, ada sensasi enak, ada orang seperti terendam di sebuah danau. Danau itu kalau sumber air yang asli kan dingin banget airnya ya. Kalau Anda nyemplung di situ tuh kayak permeated gitu loh. So full with cold water. Air yang sangat-sangat dingin, adem gitu loh. Enak banget. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti Bante Panyawaro yang di Mendut itu. Meditasi ngamatin napas menjadi satu seperti naik metro ya. Kereta cepat bawah tanah di Amerika itu loh. Metro, memedi terowongan. Cuas gitu loh. Ya. Ada yang seperti itu. Ada yang merasa, loh kok aku tubuhnya tinggi. Ada yang merasa, loh kok aku miring-miring ya. Ketika melek, tetap tegak ya tubuhnya. Itu disorientasi. Ada yang merasa tubuhnya menghadap ke sana, kepalanya menghadap ke belakang. Itu bisa terjadi kalau sudah kita menyatu dengan objek. Nanti levelnya semakin enak, semakin enak, semakin enak, semakin enak. Baru kalau dalam psikologi Buddhis namanya setelah priti, rapture, nanti suka. Suka kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Macam-macam kalau kebahagiaan itu. Jadi kalau Anda pas meditasi, nggak usah mikir antara ini kebahagiaan atau tenang. Kenapa? Itu mikir. Bukan meditasi. Meditasi itu pakai mindfulness. Different order of mind yang dipakai. Jadi bukan fungsi kognitif mikir, tenang, tenang, tenang. Iki tenang, tenang ki apa toh? Tenang itu menurut siapa? Menurut William Wundt atau menurut Hannah Montana? Itu mesti saudara, ya toh? Terus ini menurut jurnal yang sudah terindeks Scopus, aku jenenge Anda itu sedang mikir, bukan meditasi. Kalau meditasi itu just sensing, just nanti ada pikiran ini kebahagiaan apa ketenangan ya? Lihat aja dengan mindful. Kemudian let go, gitu. Karena itu distraction. Nyatanya kalau seperti itu kamu bingung jadinya, bener nggak? Iya kan, nggak jadi tenang. Overthinking juga begitu. Mas, kamu ngomong ini dilawan dengan kesadaran, hatiku nggak bisa terima, otakku nggak bisa terima. Ini tidak logis dan itu overthinking, sudah mulai itu. Overthinking biasanya melanda orang-orang pintar dan aktif, tapi kepintaran dan keaktifan. Jadi harusnya dia mencari jalan tengah. Kapan harus mikir, kapan tidak harus mikir gitu loh. Mosok pacaran mikir terus itu. Pacaran ya pakai rasa, pakai sentuhan, pakai emosi. Sesekali itu, sekali yo mikir, sesuk duitnya kok ngendi ngono. Ora mikir terus lah. Harus ada keseimbangan. Saya pikir begitu. Pertanyaan yang sangat bagus. Lagi sebelum ditutup. Seneng ya kalau sudah ditutup menunggu seneng ya. Nah, besok lagi ya. Meditasi itu tidak perlu terlalu lama. Ini saya sengaja. Tadi cuma 20 menit soalnya. Biasanya saya 30 menit kalau meditasi. Di sini 20 menit. Ternyata enak apa gimana rasanya tadi? Enak, nyaman. Jadi, meditasi itu nggak perlu terlalu lama. Kalau di rumah malah mungkin 10-15 menit, oke. Setiap sesi itu 7, 10-15 menit. Oke, nanti dilanjut lagi, dilanjut lagi. Many short session, as many short session as possible is good. Daripada sekali langsung setengah jam. Begitu saudara bosan, maka saudara akan benci dengan meditasi seumur hidup. Tapi kalau meditasinya 3 menit nyaman, 5 menit nyaman, 7 menit nyaman, melek, gitu nyaman sekali itu langsung melek. Lakukan aktivitas, kuliah, kerja, pacaran, ngapain, terus game, terus kemudian nonton YouTube, terserah. Nanti begitu sudah mulai mau meditasi lagi, pengen meditasi lagi 7 menit. Kenapa? Ketika saudara berhenti pada saat hatinya senang, saudara mempunyai impresi, sebuah kesan bahwa meditasi itu menyenangkan. Tapi kalau meditasi langsung setengah jam, 1 jam, ketuap, kedip, pokoknya saudara itu dipaksa dan bosan dan stres, maka selamanya saudara nanti akan benci dengan meditasi. Nah, itu meditasi duduk, sitting meditation. Tapi ada dynamic meditation, mindfulness meditation, apapun yang saudara kerjakan dalam hidup sehari-hari, dengan kesadaran, selama Anda menaruh kesadaran di situ, konsentrasi dan pemahaman itu meditasi juga. Jadi jangan
confine yourself to think that meditasi itu hanya duduk seperti patung. Beberapa orang putra yang baru pertama kali meditasi di sini, kalau pas gelap itu melihat ini patung ini menakutkan sekali loh. Ini kuasa gelap yang sedang hadir misalnya. Kuasa gelap apa warnanya dicat kuning ngono. Dan Buddha merem terus kok, bener nggak? Kan tidak menakutkan. Yang buat takut itu pikiran saudara sendiri. Yang menganggap ini menakutkan, ya nggak? Apa ditutup sesekali ya tirenya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau saudara takut dihadapi dan ternyata cuma patung, nggak ada apa-apanya, ya. Gitu. Ketakutan itu akan pergi ketika kita menghadapinya squarely, face to face. Termasuk meditasi itu mengajari kita untuk menghadapi hidup apa adanya, emosi kita apa adanya, overthinking kita apa adanya, stres kita apa adanya, gabut kita apa adanya, bosan kita apa adanya. Sehingga dengan mindfulness nanti kita bisa memilih untuk selalu bahagia. Gitu Mas. Bahagia itu definisinya apa? Nanti itu diskusi filsafat nanti aja. Ya, jangan di sesi ini. Saya mau kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan dari para wanita. Ada nggak? Ada nggak? Adit mau tanya nggak? Adit, kamu lama nggak tanya loh, Adit. Kamu siapa Adit tuh namamu? Oh. Kamu mau tanya nggak? Nggak. Siapa yang mau tanya? Sister? Sama saya nggak ada yang tanya. Aku nggak tahu ini paham semua apa nggak paham semua apa menunggu. Sudah waktunya. Ya Mas, jadwalnya sudah mau tutup kok nggak berhenti Mas Bram gitu. Gus mau tanya nggak, Gus? Boleh lah. Kamu tuh yang butuh pendampingan soalnya. Ya, kamu overthinking terus soalnya. Tak kon mandek ke tahun 2000 ra belum. Aku nggak bahas overthinking. Oke. Pertanyaan ini mungkin agak nyambung sama power yang dijelasin Mas Bram di awal. Oke. Ada nggak Mas tips buat caranya kita bisa mindful dan tetap sadar di keseharian kita di luar pas kita meditasi. Soalnya kadang kan kalau misalnya kita beraktivitas sehari-hari itu kayak prosesnya udah lebih otomatis gitu Mas dibanding kalau kita duduk merem. Jadi kayak misalnya pas datang emosi kita belum sempat memberi jeda untuk tahu ini emosi apa, terus kita sudah bertindak melakukan tindakan atas emosi itu, terus ujungnya malah ada reaksi yang nggak diinginkan atau malah itu tadi overthinking. Dan jujur aku malas meditasi, tapi juga punya harapan biar bisa mindful di keseharian. Itu harus diasah dengan terus-terusan meditasi, atau sebenarnya kita juga bisa mengasahnya dengan cara yang kita nggak harus duduk merem 10 menit tiap hari misalnya. Great question. Malam ini dia pertanyaannya luar biasa. Boleh tepuk tangan kita sekali supaya dia stop overthinkingnya, ditepuk tangan nih teman-temannya. Wih, pokoknya tipuan gue untuk dia. Ini mind hacking juga untuk dirimu ya. Nah, begini, pertanyaanmu bagus. Sebetulnya saya mau merekomend dia daily meditation misalnya 3-5 menit. Karena apa? Dia di dalam in the habit of automatic pilot. Bener nggak? Dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak nyadar seperti kita pas duduk ini. Bener nggak? Karena kita belum begitu kuat kesadarannya. Kadang-kadang kita lupa ya, kita jalan aja. Jalan seperti hidup biasanya ya, senang ya, susah gitu. Apa yang salah satunya adalah saya rekomen Anda dalam sehari itu 2 kali lah paling tidak meditasi 7 menit pagi, 7 menit sore misalnya. Yang kedua, selama Anda memakai mindfulness di dalam kehidupan sehari-hari, that's meditation. Anda dengerin musik, misalnya sekarang viral siapa? Alif Bata misalnya ya, yang finger style itu loh, gitar, belum pernah dengar. Alif Bata nanti dilihat di YouTube ya. Anda dengarkan, luar biasa sekali dan enak. Dan Anda menghayati, Anda dengan penuh kesadaran. Itu meditasi loh, Husna. Kemudian jalan, oke aku jalan aware. Tidak harus nancep, aku harus melek begini, terbelalak matanya. Jalannya seperti robot, 1, 2, nggak perlu. Jalan nyantai aja, yang penting aku tahu aku mau kemana, aku sedang prosesnya kemana, itu maju. As long as you put mindfulness on your daily course and activities, you still conducting meditation. Itu ya. Yang ketiga, kan kamu tanya nih, bagaimana kita sadar? Kan kadang-kadang overthinking, kadang-kadang emosional. Itu mengoverwhelm kita, sangat-sangat membuat kita kewalahan. Selalu diam, kemudian periksa rahang. Pada saat Anda overthinking, pasti rahangnya sangat-sangat tense dan tegang. Pada saat Anda marah, ini mesti tegang. Pada saat Anda turbulensi emosional, tegang. Mood swing, tegang juga. So, the first step is to feel your whole face, especially your jaws, make it relax. Ya,
Sudah, pada saat itu kamu akan kembali menjadi mindful. 3 ya jawabanku ya, karena jawab pertanyaanmu luar biasa. Saya jawab 3, biasanya saya jawab 1. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Yang belakang-belakang itu bukan tipe penanya juga. Yakin? Pakai kesempatan loh, nggak bayar loh ini ya. Baik. Sudah, nanti Mas Putra dan semua yang ada di sini, ini open community, jadi kita bisa saling support. Misalnya Mas Putra di tempat lain sering mengadakan seminar untuk mindfulness, sesekali perlu kesini juga kita ngobrol-ngobrol, kita bikin kolaborasi untuk membuat mindfulness ini menjadi sebuah lifestyle untuk semua, sehingga kita semua berbahagia. Begitu saja kok sebetulnya harapannya dari sini. Oke, malam ini yang dinamakan adalah Mbak Denta. Mbak Denta itu yang mana? Mbak Denta? Mana? Hah? Oh, nggak datang. Nah, Mbak Denta ini ulang tahun. Jadi, khusus untuk saudara, beliau memesankan makanan yang di sebelah sana. Supaya dia happy dengan ulang tahunnya, maka saudara habiskan makanannya ya. Saya kasih bocoran, kalau nggak salah nasi liwet ya. Enak itu. Wong Solomo, aku ngerti segalanya loh aku ini. Dari sini aja, dari bau-baunya dan dari bentuknya kelihatan ya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Coba latih meditasi 2 kali sehari dalam hidup Anda yang duduk, dan sisanya Anda pakai mindful meditation untuk apapun. Selama Anda sadar dan tenang dan damai dan bahagia, itu meditasi. Begitu dari saya, semoga saudara bahagia, sukses, selamat, bebas dari COVID, dan mendapatkan yang saudara inginkan dalam hidup. Terima kasih, selamat malam. Selamat menikmati makanannya. Sampun, sudah.